Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di materi berikutnya, yaitu tentang pencegahan infeksi. Nah, pencegahan infeksi ini memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk seorang petugas first responder, karena pencegahan infeksi ini juga penting. Prinsip dari kita menangani korban atau menolong seseorang itu adalah 3 aman. Nah, 3 aman yang dimaksud di sini salah satunya adalah supaya kita tidak tertular penyakit dari si korban. Atau bahkan kita bisa menularkan dari korban satu ke korban yang lainnya, sehingga penyakit tersebut bisa menular ke tempat lain, seperti pada saat kejadian pandemi tahun 2 tahun ini, bahwa ada seseorang yang menularkan atau seseorang yang tertular. Nah, bagaimana seorang medical first responder atau seorang MFR itu menanggapi hal tersebut atau mencegah terjadinya hal tersebut? Nah, inilah mengapa pentingnya kita membahas tentang pencegahan infeksi. Untuk itu, dalam materi ini ada beberapa hal yang kita harus sepakati bersama atau kita pahami bersama-sama, di antaranya yaitu kita mampu mendefinisikan penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi apa saja dan bagaimana cara penularannya, ini juga perlu kita ketahui. Kemudian dapat menyebutkan 2 pengertian dari penularan penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi itu bisa menular dengan berbagai cara. Dengan cara seperti apa sih? Bagaimana caranya infeksi tersebut bisa menularkan. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala dari penyakit infeksi. Ya, secara umum mungkin kita pernah mengalami penyakit infeksi, sehingga kita juga mengetahui tanda dan gejalanya seperti apa. Kemudian menyebutkan 3 kategori dari proteksi diri atau proteksi tubuh kita atau kategori APD yang akan kita gunakan. Kemudian menyebutkan komponen APD yang digunakan untuk penilaian ataupun pemeriksa pasien dan selama penanganan pra-rumah sakit. Ini penting supaya kita mengetahui APD apa yang sesuai dalam menangani atau menjaga tubuh kita supaya tidak terjadi infeksi. Nah, sekarang apa sih pengertian dari penyakit infeksi? Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan kuman patogen, mikroorganisme seperti bakteri atau virus yang dapat menular. Nah, kuman patogen ini ataupun mikroorganismenya seperti apa? Baik itu bakteri, virus, dan juga banyak sekali protozoa, cacing gitu kan. Itu bisa menularkan kepada kita. Nah, contoh cikungunya. Cikungunya bukan bakteri, tapi bisa karena ada mikroorganisme lainnya yang menularkan atau yang tertular dari nyamuk atau DBD. DBD itu disebabkan karena virus. Nah, penyebabnya adalah virus, tetapi menularkannya atau menyebarnya itu melalui nyamuk Aedes. Nah, seperti itu adalah contohnya. Kemudian contoh lain seperti apa ya? Misalkan kita bersentuhan dengan sesuatu yang sudah terinfeksi, kemudian kita menyentuh orang lain, maka orang lain tersebut bisa terkontaminasi. Ya, mudah sekali sekarang memahami terkait dengan penyakit infeksi dengan adanya coronavirus atau COVID-19 ini. Nah, penularannya seperti apa? Penularannya itu bisa secara kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan kontak langsung itu seperti apa? Yaitu yang terjadi melalui cairan tubuh, kontak melalui luka yang terbuka, atau kontak dengan jaringan yang terbuka, atau kontak dengan membran mukosa dari mulut, mata, atau hidung. Ini kontak langsung. Jadi kita bersentuhan dengan tubuh si korban. Entah itu tangannya, entah itu lukanya, entah itu cairannya, entah itu mulutnya. Itu bisa bersentuhan atau bisa terkontak langsung kepada kita. Nah, untuk itu kita mesti waspada. Kita beranggapan bahwa semua cairan yang keluar dari tubuh si korban itu mengandung penyakit. Jadi artinya bukan kita underestimate terhadap si korban, tetapi itu sebagai salah satu pola pikir kita untuk melindungi kita. Sehingga sarung tangan ketika menangani korban wajib hukumnya. Harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan seperti apa ya? Sarung tangan latex yang sesuai dengan kebutuhan dari kondisi
rescue tersebut. Ya saat ini mungkin kita membutuhkan sarung tangan ketika menebang pohon ya, sarung tangan kulit. Tetapi ketika menemukan korban di dalam kendaraan yang tertimpa pohon tersebut ya kita ganti menggunakan sarung tangan latex. Atau kita double itu nggak masalah. Jadi sarung tangan latex terlebih dahulu baru kita menggunakan sarung tangan kulit itu juga tidak masalah. Ya jadi ini adalah kebutuhan kita. Bukan karena ini karena biar dilihat media atau seperti apa. Tidak, tetapi memang demi keselamatan kita. Karena kita nggak tahu loh di kuku kita ini ada luka atau di tangan kita ini ada luka yang terbuka atau enggak. Kita nggak pernah tahu. Karena sangat-sangat kecil yang nggak bisa lah dilihat dengan mata, tentunya menggunakan mikroskop yang namanya bakteri atau virus. Nah bahkan virus itu sendiri bisa lebih kecil daripada bakteri. Hati-hati, jadi lebih kecil daripada bakteri. Contoh dari penyakit infeksi yaitu contohnya adalah hepatitis A, B, C, dan D, kemudian TBC, AIDS atau HIV, kemudian contoh lainnya ada influenza, kolera, penyakit seks menular, kemudian flu, demam, tifoid, meningitis, itu adalah salah satu contoh penyakit-penyakit akibat infeksi. Kemudian ada contoh atau ada penularan yang terjadi karena kontak tidak langsung, tidak bersentuhan dengan pasien. Kuman patogen ditularkan melalui udara dengan droplet yang disebarkan lewat pernapasan, batuk atau bersin atau dengan objek yang telah terkontaminasi seperti jarum suntik. Itu nggak langsung. Jadi nggak langsung bersentuhan dengan si korban. Kalau tadi kan yang secara kontak langsung kita bersentuhan dengan korban. Nah ini secara tidak langsung dengan droplet. Ya droplet, makanya ketika ada kondisi di mana terjadi pandemi seperti ini diharapkan bahwa semua orang menggunakan masker gitu kan. Kenapa? Menghindari droplet tersebut supaya tidak menyebar. Atau ada benda yang sudah disentuh oleh seseorang yang terinfeksi kemudian benda tersebut dipegang. Makanya ada satu tindakan melakukan disinfektan di beberapa tempat, yaitu diantaranya adalah gagang pintu, kemudian melakukan disinfektan di ruangan. Itu sebenarnya untuk mencegah, nih sudah saya sentuh kemudian orang lain biar tidak menyentuh maka dilakukan disinfektan. Nah seperti itu sebenarnya. Proses-proses yang tidak secara langsung ini juga harus kita perhatikan karena itu juga sebagai media penularan. Atau melalui jarum suntik. Makanya orang yang disuntik menggunakan jarum suntik itu jarumnya harus segera diganti. Tidak boleh digunakan lagi untuk orang lain. Mungkin zaman dulu ini pakai aja nih gitu kan. Karena belum mengenal infeksi nosokomial. Infeksi yang secara tidak langsung bisa menularkan orang lain dengan tidak bersentuhan secara langsung kepada pasien. Saya misalkan batuk atau flu, kemudian saya bersin tutup dengan tangan, kemudian tangan tadi kemudian saya menyentuh gagang pintu. Orang berikutnya menyentuh lagi gagang pintu yang tadi saya pegang, maka secara tidak langsung orang tersebut sudah terkontaminasi dari gagang pintu atau terkontaminasi flu atau virus flu tadi dari gagang pintu. Tanda dan gejalanya orang yang tertular atau terkena penyakit infeksi diantaranya ini adalah tanda dan gejala daripada orang yang terkena penyakit infeksi, yaitu antaranya demam, kemudian mual, batuk, nafas pendek, diare, letih, kehilangan berat badan, sakit kepala, dada ataupun perut. Lalu bagaimana kita melakukan isolasi? Ya, yaitu dengan istilahnya body substance isolation atau isolasi permukaan tubuh atau menggunakan proteksi diri. Yaitu merupakan sebuah tindakan melakukan kontrol yang ketat pada infeksi berdasarkan prinsip bahwa darah dan cairan tubuh telah terinfeksi. Itu prinsipnya. Jadi kita udah curiga aja deh kalau yang namanya cairan tubuh korban itu sudah pasti terinfeksi gitu kan, sudah pasti mengandung bibit penyakit sehingga kita bisa menggunakan APD ya. Kalau sekarang mungkin istilah APD, baju hazmat sudah bukan sesuatu yang asing karena hampir setiap saat setiap hari bisa kita lihat bagaimana orang mengenakan hazmat, bahkan pemadam kebakaran pun menggunakan hazmat.
Caranya bagaimana? Yang pertama cuci tangan. Ya, cuci tangan. Kemudian bersihkan, disinfeksi ataupun sterilisasi peralatan. Kemudian gunakan APD yang lengkap. Nah, bagaimana cara kita melakukan cuci tangan yang benar? Nah, kita lihat di tayangan video berikut ini. Oke, baik. Nah, itulah bagaimana cara kita melakukan cuci tangan yang benar. Jadi tidak ada sela-sela jari yang tidak tersentuh oleh cairan sabun sehingga bisa semuanya tersentuh atau terpapar cairan sabun sehingga bakteri, kuman dan virus tersebut akan musnah. Nah, kenapa kok ini harus dilakukan? Bahwa ingat, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Semua cairan tubuh harus dipertimbangkan telah terinfeksi dan Anda harus melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk semua pasien setiap saat. Jadi siapapun pasiennya, lakukan pencegahan yang tepat. Karena ini berbahaya, cairan tubuh itu sangat-sangat berbahaya. Pastikan bahwa kita selalu berlatih untuk melakukan body substance isolation sehingga Anda tidak terinfeksi atau tertular. Jadi menggunakan APD itu perlu berlatih loh. Menggunakan sarung tangan itu perlu berlatih loh. Menggunakan masker itu perlu berlatih loh. Menggunakan SCBA itu juga perlu berlatih. Melepas APD hazmat itu juga ada ketentuannya. Contoh, melepas sarung tangan. Melepas sarung tangan itu kalau kita masih menggunakan sarung tangan gitu ya, itu harus berada di luar kemudian dilepaskan seperti itu. Oke, nanti pada saat praktek akan kita peragakan. Kalau yang sudah terbuka bisa ngambil dari dalam kemudian dilipat dan kemudian dibuang di tempat pembuangan yang khusus infeksius. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus berlatih. Ya, pada saat praktek nanti kita akan peragakan. Ya, itu adalah pentingnya bagaimana kita melakukan perlindungan diri terhadap infeksi sehingga kita bisa tercegah atau terhindar dari bahaya infeksi dari si korban. Oke, mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa memberikan gambaran supaya kita bekerja dengan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.